Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tentram, tenang dengan mengingat Allah. Ala, ketahuilah atau ingatlah, bidzikrillah, dengan mengingat Allah itu tatma'innul qulub, menjadi tenang dan tentramlah hati. Surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28. Melanjutkan kajian kita pagi hari ini, sebagai jawaban daripada pertanyaan beberapa orang setentangan kegelisahan, kesedihan, kecemasan, takut yang mengguncang jiwanya lantaran mengalami berbagai macam peristiwa, salah satunya apa yang sedang terjadi, apa yang kita alami itu masa-masa wabah Corona atau COVID-19 yang masih belum mereda, sehingga berakibat kepada kerja mereka, penghidupan mereka, pendidikan anak-anak mereka. Sampai sekarang mereka sebagainya masih dilanda kebingungan, kecemasan, dan ketidakpastian, kira-kira begitu. Dan hati mereka menjadi resah, gundah, gulana, sedih, cemas, khawatir, dan takut. Kita ini dalam hidupnya tidak lepas daripada itu, bahwa berbagai macam musibah, peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang dialami dan yang menimpa diri kita, kan tidak semuanya itu menyenangkan. Tidak semuanya kita sukai dan kita ingini. Tapi kita harus sadar bahwa apapun yang terjadi, apapun yang berlaku, yang harus kita yakini adalah semuanya terjadi berlaku atas izin restu Allah yang telah digariskannya, yang telah ditetapkannya, dan telah ditulis di alam sana. Sehingga peristiwa-peristiwa itu bila terjadi, bila menimpa diri kita, kadang kita sedih. Ada kejadian masa lalu, ada peristiwa masa sekarang, ada hal-hal yang belum lagi terjadi tapi sudah khawatir kita. Kita tidak pernah lepas daripada itu. Sedih, duka, khawatir, cemas, dan takut. Tidak pernah lepas. Karena ada saja peristiwa yang akan terjadi. Hilangnya sedih, hilangnya cemas, hilangnya duka, hilangnya khawatir atau takut itu di surga. Karena di surga
Sudah dijamin tak ada itu. Tidak ada kesedihan, tidak ada duka, tidak ada sakit, tidak ada penderitaan, tidak ada kesengsaraan di sorga. Kalau sengsara terus, menderita terus, di neraka. Dunia silih berganti. Dunia itu silih berganti. Sebagaimana bergantinya siang dan malam. Silih bergantinya musim. Dan hari-hari itu dipergelirkan di antara kita. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu dipergantikan, dipergelirkan di antara manusia. Kata ulama yang beda-bedakan, kalau masa lalu terbayang lagi, ingat lagi, atau diingatkan orang, disebut-sebut orang, sedih kita. Ibu hati. Ulama menamainya dengan huznun. Huznun, ha zaih nun huznun. Itu peristiwa masa lalu, kejadian masa lalu, atau apa yang telah berlalu, teringat lagi, terbayang lagi, atau pikiran tidak lepas pula dari situ, atau datang malah orang mengungkit-ungkit lagi, sehingga timbul sedih, hibah hati lagi. Kadang-kadang hanyut kita dengan kesedihan masa lalu itu, namanya huznun. Ha, zaih, nun huznun. Sementara kalau peristiwa itu, kejadian itu sedang kita alami, sedang terjadi, ulama menamainya dengan ghammun. Ghammun, ghain mim, ketasdid ghammun. Sedang kita alami. Ini corona ini namanya ghammun bagi kita. Kenapa? Karena sedang terjadi, masih terjadi. Sehingga kita duka, sedih. Kalau belum terjadi, tapi kita sudah mulai cemas, khawatir, takut. Kadang-kadang rusuh juga, sedih juga, namanya hammun. Ham, ha dan mim, tasdid. Hammun. Jadi huznun, ghammun, hammun. 3 itu ada di kita. Karena itu musibah. Berkali-kali kita sampaikan itu musibah. Dipandang dari segi manusiawinya tidak ada orang yang timpa musibah itu yang senang, yang gembira, yang suka. Secara manusiawinya orang itu gila. Timpa musibah dia ketawa saja, gila dia. Karena ya tali yakin ucianya. Tapi kalau imannya menerima, keyakinannya menerima, orang bisa senang, orang bisa reda, orang bisa suka. Itu hal yang 3 ini, apakah huznun, apakah ghammun, apakah hammun. Huznun yang berlalu, ghammun yang sedang, hammun yang akan datang. Hadhil umurus salatah, ini yang 3 ini, perkara yang 3 ini yang tidak lepas daripada kita. Itu hilangnya, lenyapnya, terbang dan berangkatnya daripada hati kita. Kan yang merasa sedih itu hati, yang duka hati, yang nelangsa hati, yang hibah hati, yang khawatir, yang cemas, yang takut hati. Baru dia hilang, lenyap dari hati kita ketika kita telah mengembalikan kita secara jujur kepada Allah. Kembali, sebenar-benar kembali kepada Allah, itu dapat menghilangkannya. Dan betul-betul kita merasa hina, merasa rendah, tunduk, patuh
berserah diri kepada Allah. Dua. Yang ketiga, kita harus iman, percaya, meyakini qada dan qadarnya Allah. Kita tidak bisa lepas daripada itu. Yang keempat, harus ada ma'rifah kepada Allah. Apa itu ma'rifah? Mengenal Allah. Ma'rifah kepada nama-nama Allah. Kita harus mengenal, mempelajari, mengenal, memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Yang keenam, kita harus beriman kepada kitab Allah. Membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Enam ini, kalau kita laksanakan secara sungguh-sungguh, maka kesedihan, kedukaan, kesengsaraan, kecemasan, ketakutan berangsur hilang di hati kita. Dada berasa lapang. Lama-lama orang bisa menerima, bahkan bisa ridho terhadap apa yang terjadi. Kalau yang enam ini ada. Tapi kalau tidak ada, dia akan tetap bercokol di hati. Setan akan senang dengan itu. Ayat yang kita baca tadi, ala bidzikrillah. Ingatlah, ketahuilah, mengingat Allah itu hati akan tentram. Iya, betul. Masa tidak betul? Tapi mengingat Allah yang bagaimana? Hati itu gelisah kan karena dia tidak tenang. Hati itu sedih karena dia tidak tenang. Hati itu berduka karena dia tidak tenang. Semuanya kan di hati. Nah, ketenangan hati itu kan ketika dihubungkan kepada Allah. Yang membolak-balik hati kan dia. Yang muqallibul qulub dia, yang musarriful qulub dia, yang membolak-balik hati, yang memalingkan hati dia. Hati manusia ini kan berada di jemari tangan Allah. Dia yang berkuasa atas hati. Maka ketika hati itu berhubungan dengan Allah, percaya kepada Allah, iman kepada Allah, berserah kepada Allah, berlindung kepada Allah, tawakal kepada Allah, tunduk dia kepada Allah, maka dia bisa tenang, bisa tentram. Sehingga disebutkan adzikru lil qalbi, zikir itu bagi hati kan tidak ubahnya ikan bagi air. Air bagi ikan terbalik. Zikir bagi hati, adzikru lil qalbi kal ma'il lisamak. Zikir itu bagi hati tidak ubahnya air bagi ikan. Ketika ikan dimasukkan ke dalam air, makin genang airnya, makin luas kolamnya, maka ikan itu makin tenang dia. Kalau bahasa kami no, cobalui diantan kalunau. Cobalui diantan kalunau, tenangnya. Tenangnya hati, tentramnya hati adalah ketika ikan dimasukkan ke dalam air. Ketika belut diantarkan ke kubangan, ke lunau, dia tenang dia. Itu ketika berzikir kepada Allah. Tidak ada yang lain. Diajak jalan-jalan itu bukan hati yang tenang, nafsu itu. Jalan-jalan, shopping, celik-celik pemandangan, raun-raun, malapen salero, pai makan lama kesini, itu tidak hati itu. Itu nafsu hawa itu. Tidak. Menjelang dapat nanti tidak tenang lagi. Ketenangan hati itu jadi di situ. Ketenangan hati sejauh mana kita berhubungan dengan yang mengendalikan hati, yang membolak-balik hati.
yang memutar segala macam situasi. Tenang dia. Nah, untuk itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita berbagai macam zikir dan doa. Lebih-lebih ketika hati gelisah, sedih, nelangsa, merana, cemas, khawatir, takut, dan segala macam yang menggoncangkan, menggoyangkan hati. Salah satunya begini. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, di mana tidak seorang pun jua seorang hamba ini apabila dia mengalami ditimpa oleh namanya hammun, oleh huznun, kan? Maqala abdun qattu idza asabahu hammun au huznun. Intinya, terjemah bebasnya, tidaklah seorang hamba itu apabila dia mengalami atau ditimpa oleh hammun, oleh kedukaan, huznun, oleh kesedihan, ya sedih dan duka, duka dan sedih, rusuh, dan segala macam, lalu diucapkannya atau dibacanya, Allahumma inni abduka wabadu abdika wabnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Dibacanya ini apabila dia sedih, rusuh, duka, cemas, hibah hati, dirudung oleh berbagai macam hal-hal yang menyebabkan hati itu merana, nelangsa. Dibacanya ini. Illa adhaballahu azza wa jalla hammahu. Melainkan Allah azza wa jalla akan menghilangkan, menyuruh pergi, menghilangkan kesedihan kedukaannya itu, wa abdalahu, dan Allah ganti kesedihannya, kedukaannya dengan faraha. Wa abdalahu makana huznihi faraha. Allah ganti dengan kelapang ketenangan. Lalu sahabat-sahabat mendengar ini berkata, Ya Rasulullah, yang bagi lana an nata'allam haulai kalimat, apakah mesti kami mempelajari kalimat ini? Ya. An nata'allab, apakah mesti bagi kami mendalami, mengilmui, mempelajari kalimat-kalimat ini? Kata beliau menjawab, qal ajal. Iyalah. Yang bagi liman sami'ahunna ayata'allamhunna. Yang bagi liman, mesti haruslah bagi siapa saja yang sami'ahunna, yang telah mendengarkan kalimat-kalimat ini, sama dengan kita yang hari ini. Yang bagi lana, gitu. Jadi bagi kita yang bagi lana, mesti harus bagi kita yang telah mendengar ini, ya, yang telah mendengarkan kalimat ini, ayata'allam, untuk mempelajarinya, menta'alumkannya, mempelajarinya, kalimat-kalimat ini. Karena kita tidak pernah lepas daripada yang tiga itu, huznun, ghammun, dan hammun. Dengan catatan, kalimat yang agung ini, kalimatun azimatun,
Hadhihi kalimatun azimatun. Kalimat yang sangat agung ini tentu saja dia tidak berbekas ataupun ada bekasnya, pengaruhnya, kesannya, tapi sangat qalilut ta'thir, sedikit sekali pengaruhnya, bekasnya. Jika kalimat ini hanya sekadar diucap-ucap, dibaca-baca, disebut-sebut, tapi kita tidak memahaminya. Itu makanya kita harus menta'alumkannya. Kita ulangi lagi. Ya'lam, ketahuilah, anna haula'il kalimat innama takunu nafi'atan, bahwa kalimat-kalimat yang dia baca sebentar ini, dia berguna, bermanfaat, berfaedah, idza, apabila seseorang itu fahima, dia memahaminya. Apa yang dipahaminya? Isinya, madlulnya, isinya, maksudnya, tujuan. Dia pahami, dia mengerti, dia pelajari, kemudian dia jadikan pegangan, dipakainya, baru dia berpengaruh, baru dia berkesan. Nah, begitu seterusnya. Panjang bacanya, ya panjang lah. Bagi orang pemalas panjang lah, masa enggak? Panjang nih. Tapi anehnya ada orang yang bisa hafal lagu, bisa hafal syair, hafal dendangan-dendangan tertentu. Kenapa dia bisa hafal? Karena dia suka menghafalnya. Dia ingin menghafalnya. Dia senang dengan ucapan dan bacaan itu. Tidak sulit baginya untuk menghafalnya. Bahkan bahasa asing pun orang bisa hafal. Ketika dia mau, ketika dia ingin, ketika dia senang. Tapi kalau tidak mau, tidak juga. Nah, kita, kalau memang kita mau, ingin, senang, apalagi kita tidak pernah lepas daripada persoalan-persoalan yang tiga itu. Ada husnun, ada ghamun, ada hamud. Tidak pernah lepas, kita harus, sebagaimana kata sahabat, ya Rasulullah, yang bagilana, apakah memang harus bagi kami untuk mempelajari? Iya, ajal, betul, pelajari kita. Panjang, enggak panjang. Panjangnya karena kita tidak mau. Enggak berapa baris kok. Tiba di halaman buku, paling 5 baris ini, atau 6 baris. Enggak panjang. Jadi, untuk apa ya? Untuk betul-betul meresapnya, berbekas dan berpengaruh dia, kalimat-kalimat ini kita harus mempelajari. Karena ada 4 hal ya ada 4 hal ya, dalam doa ini. Jika kita pahami, kita renungi, itu dapat mengusir, menghilangkan, melenyapkan kesedihan, kedukaan. Betul, ketika kita mengalami suatu peristiwa, memang kita bergoncang hati kita, bergontang jiwa kita, sedih kita, duka kita, tapi tidak sampai berlarut. Tidak ada satu makhluk pun setahu saya, barangkali kecuali Nabi lah, apabila dia mengalami suatu peristiwa, suatu musibah, suatu bencana, suatu ujian yang tidak goyang. Tidak ada, saya rasa. Menurut saya saja nih, tidak ada. Entah ke ustaz-ustaz yang hadir ini sudah imannya sudah sampai ke tingkat langit yang ke-7 barangkali ini yang hadir, termasuk yang menggeleng-geleng ini, barangkali imannya sudah sampai ke mana ini. Sehingga apabila terjadi satu peristiwa, dia teguh, kuat sekuat batu karang. Wah, iya itu kan ujar-ujar. Sabar sesabarnya ombak mengikis pantai, gitu. Teguh sekokohnya karang di tengah lautan. Iya, itu kan ujar-ujarnya begitu. Yang susahnya kan bukan ujar-ujarnya. Tidak ada satupun orang setahu saya yang ketika ditimpa oleh persoalan itu yang tidak goyang. Tapi bagi orang yang punya keimanan,
punya keyakinan, punya kepercayaan. Dan dia mengenal Allah. Ada tempatnya curhat, ada tempatnya mengadu, tempatnya berlindung, tempatnya memohon, tempatnya meminta. Dan dia kenal dengan Tuhannya itu. Dia kenal dengan nama-nama dan sifat Allah itu. Dia baca kitabnya, dia renungkan isinya. Lalu dia amalkan. Ini sedikit demi sedikit. Akhirnya kegoncangnya makin tenang. Tenang. Sehingga dia mantap. Jadi makin kuat iman orang, ya, makin kokoh dia, makin teguh dia, maka badai yang melanda hatinya makin cepat berlalu. Itu tergantung lagi imannya. Tergantung kuat tak kuatnya. Dalam doa Nabi kan begini salah satunya yang ada kepada kita. Setiap beliau mengakhiri majlis, qallama, jarang sekali beliau tidak mengucapkan doa Allahumma qsim lana min khasyatika. Salah satu doanya adalah wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibat dunya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami suatu keyakinan, itu keimanan yang sudah sampai kepada puncaknya. Yakin, suatu keyakinan yang dengan keyakinan itu tuhawinu alaina, menjadi enteng, menjadi mudah, menjadi ringan bagi kami menghadapi masaibat dunia, menghadapi berbagai macam musibah-musibah dunia ini. Jadi yang kita mintakan yakin. Ya, wa minal yaqini ma tuhawinu alaina. Yang dapat mengentengkan, meringankan bagi kami menghadapi masaib, berbagai macam musibah-musibah dunia yang tak pernah kunjung selesai. Selagi dunia terkembang pasti ada musibah. Ini kan latar belakangnya tadi ada beberapa teman kita yang meminta, ya bagaimana tidak akan cemas, bagaimana tidak akan sedih, rusuh. Kemarin lagi masuk SMS, tidak bisalah kami menghadapi anak-anak lama betul di rumah. Ya Saraman ya kemarin ya. Manalah anak-anak lama di rumah. Tidak mampu kami lagi. Kalau dapat jangan diperpanjang liburan lagi. Cameh kami di rumah, kalau rusuh kami ya. Tidak bisa kami mengendalikannya. Ya sama kita sama. Kita juga punya anak, saya juga punya anak, saya juga cemas dengan anak saya kan. Anak saya jolong kadang ini, pangkalangannya jolong besi, kakinya jolong badago. Nyola mau kuat tinggi ya, Wak. Tingginya lebih lepas Wak. Sehingga nyola mulai cerai, yang mulai mencengeng, menceliok. Sedihlah kita. Ada yang tidak mau diatur, tidak mau ditunjuki, tidak mau dikatakan. Ya sedih, siapa yang tidak sedih? Rusuh. Tapi bagaimana kita menangani? Yang kita tidak akan pernah lepas daripada berbagai macam musibah, cobaan yang menimpa diri kita, anak kita, keluarga kita, harta kita, dan apa yang berkaitan dengan kita. Tidak henti-hentinya bala. Cobaan demi cobaan menimpa seseorang sampai dia mati. Ada kalanya cobaan itu menimpa dirinya sendiri. Menimpa dirinya itu dua. Ada yang menimpa fisiknya, ada yang menimpa jiwanya. Ada kalanya itu menimpa anaknya, istrinya, suaminya, keluarganya. Ada kalanya menimpa hartanya, menimpa miliknya, tidak pernah henti sampai mati. Kemana kita mau lari? Akan ada terus. Karena itu merupakan suatu keniscayaan dalam hidup, suatu kepastian, suatu kemestian yang bisa kita elakkan. Namanya masa ibut dunia. Syukur sebenarnya kita syukur. Tempat lari kita ada. Tempat bergantung kita ada. Tempat mengadu ada. Tempat curhat ada. Tempat berserah diri ada. Itu Allah itu. Syukur kita. Kita diajari bagaimana caranya mengadu. Bagaimana caranya meminta. Bagaimana caranya kita pasrah. Syukur. Orang lain tidak ada ajaran itu. Tidak ada ajaran lain. Sehingga orang yang tidak punya pegang itu dia lari ke minuman. Lari ke minuman. Atau lari ke narkoba, atau duduk-duduk menghabiskan waktunya bermain-main, menghilangkan stresnya. Ada yang berjudi,
Ada yang pergi memenung ke tepi pantai, ke tepi sungai, ke tepi bandar. Ada yang pergi ke rimba, ada yang pergi kemana, menghilangkan suntuknya itu. Nah, kita diajari lain lagi nih. Itu bagi orang yang tidak punya pegang, tidak punya keyakinan. Dia tidak kenal dengan Allah. Dia tidak ada marifahnya kepada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Dia tidak marifah kepada kitab Allah. Kita diajari. Jadi berarti ketika terjadi ini. Ketika terjadi ini. Ketika ini terjadi ini. Syukur itu. Itu yang mesti kita belajar. Apa yang tidak ada di agama kita? Ada semuanya. Sehingga kata orang musyrik kepada sahabat, apa yang tidak diajarkan oleh Rasulmu? Diajarkan semuanya. Iya. Tidak ada yang tidak diajari kepada kita. Sehingga kita memahaminya lagi. Nah, mengenai doa ini, karena ujungnya hadis ini sahih. Illa adhaballahu azza wa jalla hammahu. Melainkan pasti Allah azza wa jalla akan adhaba, menghilangkan, melenyapkan. Adhaba itu kan menyuruh pergi. Menghilangkan, melenyapkan dukanya, sedihnya. Wa abadalahu, dan Allah azza wa jalla yang akan abadala. Allah azza wa jalla itu akan mengganti, abdala, mengganti kesedihan itu. Setelah dienyahkannya, diusirnya kesedihan itu, kan kosong kesedihannya, diganti dengan farah, kelapangan, ketenangan. Persoalannya adalah yakinnya lagi. Nah, yakinnya lagi. Atau 3 kali, tergantung situasinya. Wabnu amatika. Kan? Allahumma ini abduka wabnu abdika wabnu amatik. Ya Allah, aku ini hambamu. Jadi yang pertama, aku ini hambamu. Anak daripada hambamu yang laki-laki dan yang perempuan. Sampai ke atas. Itu satu pengakuan pertama. Yang kedua, nasihati biadik, madin fiya hukmu, adun fiya qadal. Ini kupaca yang kedua nanti. Apa itu? Ubun-ubunku berada di genggaman tanganmu. Nah, ubun-ubunku berada di genggaman tanganmu. Telah berlakulah ketetapan keputusanmu terhadapku. Semuanya adil. Ini yang kedua. Yang ketiga, as'aluka bikullis min huwalaka. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama-nama yang kau miliki. Wah, itu ketiga kan. Yang keempat adalah kajiannya, memohon, meminta kepada Allah melalui Al-Quran. Al-inayah bil Qur'anil Karim, kalamillah. Memohon kepada Allah melalui Al-Quran. Karena Al-Quran itu petunjuk, hudan. Quran itu syifa. 4 ini yang kita uraikan nanti. Tentu saja pagi hari ini tidak bisa kita baca, kita uraikan, tapi kita ulangkan sejenak. Nanti kalau ada waktu kita catatkan di media, bisa dilihat. Allahumma inni abduka wa bnu abdika wabnu amatika, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'al qalbi wa nuras sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Panjang enggak panjang? Enggak panjang. Tidak sampai semenit membacanya. Cuma terasa panjang. Itulah pagi hari ini, kunci gaji kita pagi hari ini adalah sedih, duka, nestapa, nelansa, cemas, khawatir, takut,
tidak bisa lepas daripada hidup kita. Bagi kita itu namanya musibah. Musibah itu adalah ujian dan cobaan. Bagaimana kita mengatasinya. Yang kedua, kita telah diajari zikir dan doa. Apabila kita mengalami sesuatu, ini zikirnya, ini doanya. Dua. Yang ketiga, bersyukurlah kita. Apa yang kita syukuri? Orang lain yang tidak Islam, non-Muslim, dia ada diajari seperti itu. Nggak ada orang diajari, nggak ada dibimbing oleh agamanya. Mana ada? Kita ditunjuki, dituntun, begini, begini, begini. Termasuk ketika sedih, ketika duka, ketika cemas, ketika takut, ketika bimbang, ketika ragu, dan segala macam. Diajari. Itu ketiga. Yang keempat, tidak ada yang bisa menenangkan hati kita, menenteramkan hati kita, kecuali Allah. Karena di tangannya, di jemarinya, hati anak Adam itu. Dia bolak-balikkan, dia palingkan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Terakhir, ketenangan itu saat kita berhubungan dengan dia. Jangan lupa, zikir dan doa itu bukan hanya diucap-ucap, tapi dipahami. Rasanya itu yang bisa kita sampaikan pagi hari ini sebagai jawaban sementara saja. Semoga ada faedah dan manfaatnya bagi saya dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.